Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina al-karim al-mustafa wa mawala Sayyidina Muhammad bin Abdillah salatullahi wassalamuhu balagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلاة الله وسلامه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وجهاد واتباع إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ولقة من لساني يفقهوا قولي. بعد بارك الله فيكم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majlis ilmi dalam rangka sedikit mempelajari agama Allah dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Taib. Barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan pembahasan kita syarah Masail al-Jahiliyah li fadilati Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala. Walhamdulillah, kita sudah sampai kepada permasalahan yang kelima, yaitu berkenaan dengan al-ihtijaju bima alaihi al-aksar duna nadharin ila mustanadihi, berdalil dengan pendapat mayoritas manusia tanpa melihat sumbernya. Taib. Maka sebelum kita masuk kepada pembahasan bab yang kelima atau masalah yang kelima, perlunya kita sedikit mengulas pembahasan yang lalu, yaitu berkenaan dengan masalah yang keempat, at-taqlidul a'ma wa madaruhu, taklid buta dan bahayanya. Maka dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, beliau mengatakan inna dinahum mabniyun ala usulin a'zamaha at-taqlid, sesungguhnya agama mereka, yaitu agamanya orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin, orang-orang kufar, dibangun di atas usul, dibangun di atas pondasi yang paling besar. Pondasi bagi mereka adalah at-taqlid, yaitu taklid. Fahuwal qa'idatul kubra li jami'il kufar, maka taklid adalah kaidah yang terbesar bagi seluruh orang-orang kufar, seluruh orang-orang musyrikin, awalihim wa akhirihim, dari semenjak pertama Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh, dan sampai akhir zaman. Sebagaimana Allah berfirman, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtadun. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 23, di mana Allah mengatakan, dan demikianlah tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum engkau wahai Muhammad di suatu negeri, yaitu sebagai seorang pemberi peringatan
illa qala mutrafuha, kecuali orang-orang yang memiliki kedudukan, orang-orang yang mulia terpandang di antara mereka, orang-orang kaya, mereka mengatakan apa? Wajadna abaana ala ummatin, di mana kami senantiasa menganut atau mengikuti ajaran agama bapak-bapak kami dari umat tersebut. Wa inna ala asarihim muqtadun, dan kami adalah pengikut yang setia sejak mereka ada. Taib. Maka ini kebiasaan mereka orang-orang jahiliyah, di mana mereka apa? Senantiasa mengatakan dibangun di atas apa? Pondasi taklid buta terhadap para bapak-bapak moyang mereka, kemudian pendahulu mereka, memuliakan dan mengutamakan beragama di atas pondasi yang dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Kemudian dalam firman yang lain Allah berfirman dalam Quran surat Saba ayat 46, Qul innama a'idzukum biwahidah an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepada engkau suatu hal, yaitu an taqumu lillahi masna wa furada, supaya engkau apa? Menghadap Allah dengan ikhlas, kata Allah, dalam keadaan berdua atau dalam keadaan sendiri. Summa tatafakkaru, kemudian berfikirlah kalian, ma bisahibikum min jinnah, maka tidaklah sedikit pun dari temanmu ini apa? Memiliki penyakit gila. Ini kata Allah. Jadi orang-orang musyrikin apa? Menuduh Rasul sebagai orang yang gila, orang yang majnun, orang yang berbeda, menyelisihi ajaran nenek moyang mereka. Maka dikatakan gila. Dikatakan apa? Sama sekarang juga kalau kita misalkan menyelisih nenek moyang kita, ajaran nenek moyang kita, maka kita dikatakan apa? Orang yang aneh, orang yang berbeda dengan ajaran mereka dan sebagainya. Ini tuduhan ini sama halnya seperti apa? Mereka menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib, barakallahu fikum. Kemudian dalam firman yang lain Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat yang ketiga, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah oleh kalian apa yang diturunkan atas kalian dari Rabb kalian, wa la tattabi'u min dunihi, janganlah kalian mengikuti selain daripada apa yang diturunkan atas kalian, yaitu mengikuti siapa di sini? Pemimpin-pemimpin kalian. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali dari mereka yang mengambil pelajaran. Taib. Ini hujjah yang sangat jelas yang telah dijelaskan oleh Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, bahwasannya apa? Usul mereka, pondasi mereka dalam beragama apa? Taklid buta dan apa? Mengikuti kakek moyang mereka. Jadi kalau apa yang diajarkan oleh nenek moyang, yang diajarkan oleh bapak-bapaknya, yang diajarkan oleh guru-gurunya, pendirinya, pendahulunya, maka ini benar kata mereka. Enggak peduli mau gimana dalilnya dan sebagainya. Taib, barakallahu fikum. Maka Syekh mengatakan taklid ini adalah perbuatan yang tercela. Ya, taklid adalah perbuatan yang sangat dijauhkan dan dihina oleh syariat Islam yang mulia ini. Karena apa? Di dalamnya terdapat apa? Hikayat, kisah-kisah atau hadis-hadis palsu yang melegalkan atau yang membenarkan apa? Ajaran-ajaran mereka. Antum bisa lihat banyak di antara kita apa yang beredar di kalangan kita. Misalkan mereka mengatakan guru kami dulu bisa terbang, kan? Guru kami bisa berjalan di atas air. Guru kami bertapa, berzikir, mengingat Allah sampai tidak sholat. Ini tingkatan ma'rifat kata mereka. Ini kan ajaran-ajaran apa? Hikayat-hikayat palsu yang diajarkan oleh mereka, dilegalkan oleh mereka. Bi an yuqallida ba'duhum ba'dhan, kata Syekh. Di mana mereka apa?
saling taklid di antara mereka. Wa in kana al-muqallad la yasluh lil al-qudwah. Walaupun orang yang diikuti, orang yang ditakliti oleh orang yang dijadikan contoh ini enggak cocok atau tidak berhak, tidak layak untuk diikuti, menjadi panutan. Banyak di antara kita seperti contohnya, mohon maaf, orang gila ya. Orang gila dijadikan panutan oleh sebagian dari kita. Dijadikan dia sebagai orang sakti, orang hebat, katanya dia memiliki ilmu, kekuatan, ma'rifah dari Allah, ilmu laduni dan sebagainya. Ini beredar di kalangan kita kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, dan ini lebih banyak menimpa orang-orang kaya di antara mereka ini, yang mereka biasanya mereka kesombongannya ini melebihi dari apa yang dimiliki olehnya. Maka mereka menolak kebenaran karena sebab derajat yang dimiliki oleh mereka. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 23, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha. Seperti yang kita bacakan, dan demikianlah kami mengutus dari sebelum kau wahai Muhammad, yaitu di suatu negeri, seorang pemberi peringatan, illa qala mutrafuha, kecuali orang-orang yang menentang, orang-orang yang pertama kali menolak dakwahnya para nabi dan rasul, atau dakwahnya orang-orang yang berada di atas tauhid. Ini yang pertama kali siapa? Orang-orang yang memiliki kemampuan, orang-orang yang memiliki kekuasaan, harta, pangkat, jabatan dan kedudukan di antara mereka. Maka ini mereka yang paling lantang bersuara biasanya sampai akhir zaman ini. Mereka mengatakan Inna wajadna aba'ana ala ummatin, di mana kami menganut ajaran agama dari ajaran nenek moyang kami. Wa inna ala asarihim muqtadun, dan kami adalah pengikut jejak-jejak mereka yang benar. Taib, barakallahu fikum. Ini dikatakan taklid yang tercela atau taklid yang buruk, yang wajib bagi kita untuk menghindarkannya, karena mereka berada di atas pemahaman manusia atau pemikiran manusia. Adapun yang dimaksud dengan taklid yang terpuji, kata Syekh, amat taklidu fil khair, adapun taklid yang baik, taklid yang mulia, taklid yang dibolehkan, fahadha yusamma tiba'an waqtidaan, atau dikatakan sebagai ittiba, mengikuti atau mencontoh. Ini dikatakan taklid yang terpuji, taklid yang dibolehkan. Sebagaimana sebagaimana apa yang telah dikatakan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yusuf ayat 38, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, dan aku telah mengikuti millah, agama, ajaran bapak-bapakku, yaitu siapa? Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Maka lana an nusyrika billahi min syai', maka tidaklah kami menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Ini taklid yang dibolehkan, taklid yang terpuji, yaitu taklid yang disyariatkan oleh syariat Islam. Sebagaimana Allah menegaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat yang ke-100, di mana seorang muslim dianjurkan, bahkan diharuskan taklid kepada orang-orang terdahulu, as-sabiqunal awwalun. Allah berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Orang-orang yang terdahulu, 10 sahabat yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajir dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar. Ini dalil hujjah bolehnya seorang muslim untuk taklid. Tapi taklidnya taklid yang sesuai dengan koridor syariah. Yang dibolehkan yaitu mengikuti dalil, mengikuti hujjah Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Taib, barakallahu fikum. Dan di akhir dari pembahasan masalah yang keempat, Syekh mengatakan, wa hakadha yajibu ala kulli aqilin, maka hal ini wajib bagi setiap orang yang berakal. Kalau kita punya akal,
maka wajib kita apa? An yanzura fi aqwalin nas, kita lihat perkataan manusia ini, kemudian kita timbang perkataannya. Fayumayyizuha, kemudian kita lihat, kemudian kita periksa, kita teliti. Wa yarul khata' minas shawab, dan kita lihat apakah perkataannya itu apa? Salah dari yang dikatakan. Kemudian fayaqbalul haq, dan kalau misalkan dia benar, maka kita terima kebenarannya. Wa yuridu al khata', dan menolak kesalahan. Kalau misalkan dia mengajarkan sesuatu yang salah, mengajarkan sesuatu yang tidak benar, maka kita harus tolak perkataan tersebut. Wala yahmiluhu at-taqlid al-a'ma, maka dilarang kita untuk apa? Mengikuti taklid buta, alal baqa'i alal batil, yaitu lebih apa? Mengedepankan atau menjadikannya tetap di atas kebatilan. Ini harus bagi kita untuk apa? Untuk meninggalkan taklid buta. Ini kesimpulan dari Syekh Shalih Fauzan terhadap pembahasan masalah yang keempat. Taib. Barakallahu fikum. Kita masuk pada pembahasan masalah yang kelima. Berdalil dengan pendapat mayoritas manusia tanpa melihat sumber asal dalil tersebut. Maka berkata Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, inna min akbari qawaidihim, sesungguhnya kaidah yang paling terbesar dari mereka apa? Al-iqtirar bil aksar, mereka tertipu dengan pendapat mayoritas. Wa yahtajjuna bihi, dan mereka berhujjah dengannya. Mereka berhujjah dengan apa? Pendapat mayoritas manusia. Ala sihhati syai', yaitu menilai kebenaran sesuatu dengan apa? Kebanyakan manusia. Jadi kalau misalkan orang yang ikut banyak, enggak dilihat apa itu dalilnya, hujahnya, apakah dari Al-Quran ataupun dari Sunnah. Yang penting ikut banyak. Yang penting yang ikut apa? Ribuan, bahkan ratusan ribu, maka menandakan atas kebenaran bagi mereka. Ini enggak ditanya lagi apa dalilnya. Jadi mereka lebih yakin apa? Mereka berhujjah dengan banyaknya orang yang mengikutinya. Wa istadilluna ala butlani syai', dan mereka berdalil apa? Kebatilan sesuatu bi ghurbatihi wa qillati ahlihi, yaitu dengan apa? Keterasingan atau sedikitnya orang yang menjadi pengikutnya. Antum paham enggak di sini maksudnya? Jadi mereka apa? Menimbang kebenaran itu dengan apa? Banyaknya orang yang mengikutinya. Jadi kalau misalkan dilihat, wah ini imam ini atau syekh ini pengikutnya dikit, nggak banyak, berarti salah dia nih. Atau paham kan? Kemudian dia katakan, wah syekh fulan ini banyak pengikutnya nih. Padahal mereka di atas kesesatan, misalkan mengajarkan kebid'ahan, mengajarkan sesuatu yang menyimpang dari syariat Islam. Karena syekhnya ini apa? Dari cara bicaranya itu dia indah, kemudian nikmat, kemudian menghanyutkan, maka yang ikut banyak, yang hadir banyak. Orang yang hadir itu bahkan ribuan, ratusan ribu. Kemudian orang-orang awam mengatakan, nah dia benar nih, dia di atas kebenaran. Taib. Ini timbangan mereka, timbangan kebanyakan dari kita, itu orang-orang yang mereka tidak sama sekali tahu kebenaran yang hakiki. Taib. Bahkan mereka menilai kalau orang yang ikut itu sedikit, ini kajiannya dikit banget ini, yang ikut cuma berapa? Segelintir orang. Ngomongin apa? Bid'ah mulu, syirik mulu, ya kan? Kemudian apa? Nyalahin orang mulu. Kagak ada yang lain apa kerjaannya nih orang? Dilihat pantesan dia ikut dikit misalnya. Ya, pantesan yang ikut apa? Cuman segelintir orang. Ini dikatakan apa? Ini mereka jauh dari kebenaran, kata mereka. Taib. Fa'atahum bididdi dzalik, maka Rasul apa? Datang untuk menolak apa yang disangkakan oleh mereka. Wa awdahahu fi ghairi mawdi'i minal Qur'an, dan Rasul menjelaskan dengan sangat jelas sekali pada banyak tempatnya, akan kita jelaskan. Jadi apa? Rasul ini menolak mereka, orang-orang jahiliyah. Kebanyakan mereka apa? Orang-orang jahiliyah ini mengikuti hawa nafsu mereka, mengikuti apa? Kebiasaan mereka menyembah Tuhan lebih dari satu. Ini kebiasaan mereka. Kemudian Rasul datang untuk apa? Mengajarkan mereka, orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin, untuk menyembah Allah, mengesahkan Allah. Apa kata mereka? Ini adalah suatu yang ajib bagi kami, aneh.
bagi kami ini asing. Ini enggak kami temukan di pendahulu kami, tidak kami temukan di para guru-guru kami dan nenek moyang kami. Taib, barakallahu fikum. Maka berkata Syekh Shalih Fauzan, annahum yastadiluna bil aksarina 'alal haq, mereka berdalil dengan kebanyakan manusia di atas kebenaran. Wa yastadiluna bil aqallina 'ala ghairil haq, dan mereka berdalil apa? Dengan sedikitnya orang yang mengikuti itu di luar dari yang hak. Jadi kalau orang yang ikutnya dikit itu tidak benar, tidak berada di atas kebenaran. Famakana 'alail aksar indahum fahuwal haq. Selama banyak yang mengikuti bagi mereka, di sisi mereka itu, maka dikatakan mereka di atas kebenaran. Wa makana 'alail aqall fahuwa ghairul haq. Adapun selain daripada banyak yang mengikuti mereka, maka itu dikatakan tidak di atas kebenaran. Wa hadza huwal mizanu indahum fi ma'rifatil haq minal batil. Maka ini adalah apa? Timbangan mereka dalam beragama di dalam mengetahui kebenaran di atas kebatilan, dari kebatilan. Taib. Wa hadza khata', kata Syekh. Maka ini adalah pendapat yang salah. Ini adalah pemahaman yang sangat salah, yang sangat rancu di antara kita. Antum bisa temukan nanti. Kalau enggak percaya antum nanti lihat, antum keluar di masjid-masjid, banyak di antara kita apa? Mereka itu beragama itu di atas kebanyakan, mayoritas manusia. Enggak ditanya lagi apa dalilnya, ya kan? Bahkan kalau melisihi, apa kata mereka? Oh, guru-guru kami aja boleh kok begini, ya kan? Terus mereka mengatakan, ente baru aja begini udah sok-sokan, udah nyala-nyalain aja. Ya, kami udah lama puluhan tahun. Bahkan kami diajarkan oleh guru kami ini lebih dari 20 tahun dalam kebiasaan yang biasa kami lakukan. Taib. Padahal apa? Allah membantah perkataan mereka di dalam Quran surat Al-An'am ayat 116. Allah berfirman, wa in tuti' aksar man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ini hujahnya. Jadi enggak setiap orang yang banyak yang mengikuti itu dikatakan benar. Apa kata Allah? Wa in tuti' aksara man fil ardi, jika engkau mengikuti kebanyakan dari manusia di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ini jelas Allah mengatakan, iyattabi'una illa dhann, mereka kecuali apa? Hanya mengikuti prasangka saja. Wa inhum illa yakhrusun, dan mereka adalah orang-orang yang berdusta. Kecuali mereka hanya orang apa? Hanya berdusta saja. Taib, barakallahu fikum. Inilah mereka, orang-orang musyrikin. Jadi kebanyakan mereka itu apa? Menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu hanya apa? Prasangka saja hujahnya. Hanya berprasangka saja. Kemudian mereka itu hanya berbual, berdusta saja. Itu dalilnya mereka. Ia mengatakan guru kami bisa terbang, guru kami bisa apa? Membelah ini dan itu dan sebagainya. Guru kami bisa banyaklah bahasanya itu dan sebagainya. Ini dusta bualan belaka yang dibuat-buat oleh mereka. Kemudian hujjah yang lain dalam Quran surat Al-A'raf ayat 187, Allah berfirman, walakinna aksaron nasi la ya'lamun, akan tapi kebanyakan manusia apa? Tidak mengetahuinya. Ini hujjah yang kedua. Jadi banyak di antara manusia apa? Mereka enggak paham, tidak mengetahui agama yang benar. Kemudian hujjah yang ketiga, Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 102, wa ma wajadna li aksarihim min ahdin, dan tidaklah kami mendapati kebanyakan dari mereka apa? Memenuhi janji. Mereka itu banyak mengingkari janjinya. Wa in wajadna aksarahum lafasiqin, dan sungguh kami telah menemukan kebanyakan mereka apa? Orang-orang yang fasik. Waliyadzubillah. Subhanallah min zalik. Mereka sudah tidak menepati janji, kemudian mereka banyak apa? Fasik, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal mizan, kata Syekh, adapun mizan laisa huwal kasrah wal qillah. Ini yang harus kita pahami di sini. Ya, ini antum catat. Timbangan dalam beragama itu bukan banyak dan sedikit. Balil mizanu wal haq, kan tapi apa? Timbangan dalam beragama itu adalah kebenaran. Faman kana 'alal haq wa in kana wahidan, maka barang siapa yang dia di atas kebenaran
walaupun dia sendiri, fa innahu huwal musib, maka dia adalah orang yang benar walaupun sendiri dia. Walaupun dia nggak ikut organisasi, yayasan, jamaah tertentu ataupun kelompok golongan tertentu, tapi dia berada di atas hak, berada di atas kebenaran, di atas sunnah Rasul dan sunnahnya para sahabat, maka dia dikatakan orang yang benar. Ini timbangan kita dalam beragama. Wa huwa alladzi yajibu al-iqtida'u bihi, maka wajib mengikutinya orang yang benar walaupun sendiri, walaupun dia sendiri, enggak banyak, tidak berjamaah dengan kaum muslimin yang lainnya, tapi dia berada apa? Di atas kebenaran, maka wajib kita mengikutinya. Taib. Wa idza kanatil kasrah ala batilin, dan apabila kebanyakan manusia di atas kebatilan, fa innahu yajibu rafduha, maka wajib bagi kita untuk apa? Menolaknya, meninggalkannya, wa adamu iqtirari biha, dan untuk tidak tertipu dengannya. Ya, jangan tertipu kita dengan banyaknya manusia, lautan manusia, jutaan manusia apa? Ikut dalam apa? Kancah sesuatu yang maksiat, misalnya joget atau dansa solawat, misalnya solawat atas Nabi tapi berdansa mereka, kemudian dinyanyikan dengan musik dan sebagainya. Ini kan banyak pengikutnya nih, ya kan? Nah, jadi mengatakan wah ini yang benar ini, karena yang mengikuti banyak, dihadiri oleh salah seorang ustadz misalkan, ya, kemudian dia mengajarkan oh ini nggak apa-apa, salawat dengan musik nggak apa-apa, yang penting apa? Yang penting hati kita bersih. Nah, ini kan sama aja, ya kan? Dia mengajarkan apa? Mengajarkan sesuatu yang baru dalam agama Islam, menipu umat Islam dengan membungkus salawat atas Nabi. Nanti kalau misalkan kita bilang antum kenapa salawat begini? Ini kan nggak boleh dalam Islam. Apa kata mereka? Kenapa antum tidak memperbolehkan kita salawat? Nah, itu kan. Jadi hujahnya dia apa? Kalau kita larang mereka untuk tidak bersalawat dengan cara seperti itu, mereka akan balik bertanya apa? Kenapa antum melarang kita untuk bersalawat? Bukankah salawat itu baik? Nah, ini hujah yang mereka lontarkan pada kita. Taib. Fal ibratu bil haqq, kata Syekh. Adapun ibrah yaitu dengan kebenaran. Walidzalika yaqul ulama, oleh karena itu para ulama mengatakan apa? Al-haqqu la yu'rafu birrijal. Kebenaran itu tidak diketahui dengan orang yang membawa kebenarannya. Kebenaran itu tidak dilihat siapa yang bawanya. Antum paham enggak? Jadi kebenaran itu tidak melihat siapa yang membawa kebenaran itu, walaupun enggak dikenal dia. Wa inna ma ya'rifu rijal bil haqq. Akan tapi apa? Diketahui kebenaran itu apa? Dengan seseorang yang membawa kebenaran itu, walaupun dia orang nggak terkenal, atau misalkan ada salah seorang di antara kita ini yang baru ngaji misalnya, murid salah seorang ustadz misalnya, ustadz kampung misalnya, kemudian dia menasehati ustadz yang sudah ngaji berpuluh-puluh tahun misalkan, kebetulan orang itu benar, orang yang menasehati ustadz ini benar, dia nggak dikenal, ustadznya dikenal, kira-kira orang lebih percaya mana? Jujur antum, lebih percaya antum ustadz atau orang yang nggak dikenal ini? Hah? Ada seseorang nih, dia belajar sama ustadz kampung misalnya, ya kan? Kemudian dia menegur ustadz kibar misalnya, ustadz kibar ditegur oleh dia. Ustadz kibar itu salah, kebetulan salah. Dia menegurnya dengan cara santun, ya kan? Dengan cara hikmah, dengan cara dalil tentunya dari Al-Quran dan Sunnah, ya, di atas pemahaman para sahabat misalnya, contohnya. Kemudian ada murid-muridnya ustadz tersebut. Kira-kira yang dibenarkan siapa? Ustadznya atau orang kampung ini yang nggak dikenal? Kira-kira menurut antum siapa? Kita bakal menjawab itu pasti ustadznya lah, ya kan? Padahal ustadznya salah itu. Nah, itu banyak di antara kita, ya kan? Padahal ustadznya salah dalam masalah tertentu misalkan. Dan kita ketahui di sini kata Syekh Shalih Fauzan, makanya kebenaran itu apa? Tidak dilihat siapa yang membawanya. Ya, kebenaran tidak dilihat siapa yang membawanya. Akan tapi apa? Seseorang itu akan dilihat dengan kebenaran yang membawanya itu.
Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita lihat walaupun dia orang nggak terkenal, tapi dia membawa kebenaran, maka kita harus ikuti dia. Itu yang telah dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala. Faman kana 'alal haqqi fa huwa alladhi yajibu al-iqtida'u bihi. Maka barang siapa yang dia berada di atas kebenaran, maka wajib mengikutinya atau mencontohnya. Fallahu jalla wa ala fi ma qassa 'alal umam. Allah Subhanahu wa taala telah mengkisahkan banyak dari para umat. Wa akhbaru anna al-qillata qad yakunu al-haq. Kemudian Allah mengkhabarkan apa? Sedikit dari kaum itu bisa jadi benar mereka. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma amana ma'ahu illa qalilun, dan tidaklah orang-orang yang beriman dari kaumnya Nabi Nuh itu kecuali siapa? Sedikit orangnya, tidak banyak. Quran surat Hud ayat ke-40. Kemudian hadis yang sahih, Rasul yang mulia bersabda ketika itu apa? Allazi uridat fihil umam 'alan nabi, ditampakkan umat-umat kepada Rasul. Kemudian Rasul apa? Rasul melihat ma'ahu ar-rahad, ada seorang nabi yang pengikutnya banyak. Ini yang ketika dilihat oleh Rasul yang pertama. Kemudian wan nabiyyu ma'ahu ar-rajul. Rasul melihat apa? Seorang nabi pengikutnya cuma apa? Satu butir, satu orang saja. Kemudian warrajulan, ada seorang nabi yang pengikutnya cuma 2 orang saja. Wan nabi laisa ma'ahu ahad, dan nabi enggak ada pengikutnya. Berarti kalau kita katakan kalau timbangan kita, kebenaran kita itu orang yang mengikuti, orang yang mantap dalam apa? Retorika dakwah, berarti dikatakan dia benar. Nabi berarti orang yang enggak paham dong retorika dakwahnya. Antum paham enggak? Karena ada yang bilang gini, afwan Ustaz, kalau bisa dakwahnya ceramahnya agak dilembutin Ustaz. Jangan ngomong bid'ah, syirik, bid'ah, syirik. Kupingannya panas Ustaz. Itu jamaah pada panas lari ntar Ustaz. Antum gimana kita mau menyampaikan ke umat, kemudian kita menjelaskan ke umat tentang masalah orang-orang yang menyembah kubur itu hukumnya apa? Haram. Kita katakan syirik atau bukan? Bagaimana? Antum kalau katakan syirik nanti antum nggak laku misalnya, ya? Atau misalkan antum katakan orang-orang penyembah kubur ini haram atau dan sebagainya. Terus kata ada jamaah bilang, Ustaz tolong Ustaz, pakai bahasa yang lembut Ustaz, bahasa yang santun. Kalau bisa jangan bahas-bahasa gitu Ustaz. Ya, kalau bisa bahas apa? Gelas-gelas kaca, indahnya permaisuriku, apalagi botol-botol indah dan sebagainya, yang berbau-bau apa? Menyentuh hati, ya, menyentuh kalbu. Padahal kalau kita kilas balik, sejujurnya pada tahun 90, ya, di mana Al Ustadz Yazid dan Ustadz Hakim pertama kali beliau berdakwah, mereka berdua berdakwah apa? Membahas masalah apa? Tauhid, manhaj, tauhid, manhaj, tauhid, manhaj. Itu aja bahasannya. Itu dulu itu tahun 90-an itu tema tauhid, akidah, manhaj, ketiga tema yang paling laris, yang laris sekali dikejar oleh orang-orang yang ingin apa? Yang ingin mengenal sunnah, manhaj salaf. Sekarang antum lihat sekarang tahun 2024, orang yang mempelajari tentang tauhid, masalah akidah, masalah manhaj itu sedikit sekarang. Yang paling banyak apa? Kajian-kajian yang berbau-bau apa? Keindahan, berbau-bau apa? Kenikmatan, atau masalah hati-hati itu paling senang itu mereka itu. Barakallahu. Padahal dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, manusia ketika dia hidup tidak akan pernah lepas dari namanya apa? Syirik. Ima dia terjatuh pada syirik kecil maupun syirik besar. Ini yang sangat berbahaya sekali, ya. Nanti insyaallah setelah pembahasan ini kita akan bahas apa? Masalah, ya, kitab tauhid nanti akan sangat. Ini banyak sekali kesalahan-kesalahan manusia dalam masalah tauhid di sini. Barakallahu fikum. Maka jangan dilihat apa?
sedikit misalkan umatnya ataupun banyak umatnya ini tidak menjadi jaminan dia di atas kebenaran. Kemudian Syekh mengatakan falaisatil ibratu bikasratit tiba' 'alal madhhabi aw 'alal qaul, dan tidaklah dikatakan ibrah dengan banyaknya orang-orang yang mengikuti di atas madhab atau di atas perkataan mereka. Wa innamal ibratu bikauni haqqan aw batilan. Adapun ibrah yaitu dikatakan adalah perkataan yang hak atau perkataan yang batil. Fama kana haqqan wa in kana alaihi aqallun nas. Dan adapun di atas kebenaran walaupun itu sedikit maka itu dikatakan benar. Au law lam yakun alaihi ahad, ataupun tidak ada seorang yang mengikutinya. Madama annahu haq yutamassaku bihi fa innahu huwan najah. Selama dia di atas kebenaran maka wajib berpegang teguh di atasnya, dan itu adalah keselamatan dalam beragama. Wal batil adalah pun kebatilan, kesesatan, la yu'ayyiduhu kasratun nas abadan, maka tidaklah diperkuat dengan apa? Banyaknya manusia yang mengikutinya. Wa hadza mizanun yajibu an yattakhidhul muslim daiman ma'ahu, kata Syekh. Dan ini adalah apa? Kewajiban bagi setiap muslim mengikuti timbangan dalam mengikuti apa? Kebenaran selamanya sampai dia mati. Sebagaimana Rasul yang mulia bersabda dalam hadis yang sahih yang terlihatkan oleh Muslim rahimahullahu taala, beliau mengatakan badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu datang dengan apa? Dengan apa Islam itu? Dengan terasing, ya kan? Kemudian wa sayaudu qariban, dan Islam akan kembali dengan terasing pula sebagaimana seperti semula. Anda bisa bayangkan, ya, Islam datang dengan terasing, kemudian akan kembali dengan terasing pula. Jadi orang yang berjenggot, orang yang celana di atas mata kaki, orang yang perempuan akhwat yang bercadar, kemudian laki-laki yang berjubah, itu dikatakan asing bagi kita, aneh bin ajaib. Antum melihat ada orang ke mall, ya kan, pakai jubah, jenggotan, pakai peci, ada nggak kira-kira menurut antum? Ada nggak kira-kira? Antum pernah nemukan nggak? Ada orang di mall, ya, ke mall pakai peci, pakai jubah, ya, jenggotan pula, ada nggak kira-kira? Aneh kan? Iya. Paling nggak mungkin di antara kita mungkin ya ada yang malu ketika di mall pakai celana yang di bawah mata kaki, ya kan? Benar nggak? Celananya di bawah mata kaki. Nanti giliran di tempat kajian celananya di atas mata kaki, biar dibilang sunnah. Ada yang seperti itu? Ada. Dia tertentu saja. Momen tertentu saja apa dia? Dia menggunakan ya label atau yang nampak baginya itu biar dibilang sunnah. Dia malu apa menampakkan sunnah. Barakallahu. Ini menandakan apa? Sedikit sekali orang yang ikut dalam kebenaran. Barakallahu. Wa kadzalika, kata Syekh, hina yaksuru asyarr wal fitan wad dhalal, begitu pula apa? Ketika menyebar keburukan, kesesatan, fitnah di antara manusia, fala yabqa 'alal haqq illa ghuraba'un minan nas, maka tidak ada yang tersisa di atas kebenaran kecuali orang-orang yang terasing dari manusia. Wa niza'un minal qabail, dan apa? Persisian di antara para kabilah di antara mereka. Ini fitnah yang sangat besar sekali, ikhwan. Barakallahu fikum. Anda kasih contoh ke antum, ya. Antum pernah dengar nggak ada yang namanya Partai Salafi? Pernah dengar nggak antum? Mungkin pernah dengar ya. Ada Partai Salafi, ada partai yang dibuat oleh para masyayikh Salafi. Pernah terjadi di Mesir. Namanya Hizbun Nur. Ya, antum bisa bayangkan itu. Padahal kalau antum tahu, ya, mereka itu atau kita juga tahu berhukum dengan hukum selain Allah bagaimana? Boleh nggak?
Boleh nggak berhukum dengan hukum selain Allah? Kita pasti mengatakan nggak boleh hukumnya kan? Ya kan? Berhukum dengan hukum selain Allah itu kita pastikan, kita yakini tidak boleh hukumnya. Tapi ada sebagian dari mereka terfitnah, maka itu dibilang fitnah kan? Terfitnah dengan apa? Mereka membuat partai baru, kemudian disepakati oleh sebagian dari para ulama, kecuali beberapa para ulama saja yang berada di atas hak. Barakallahu fikum. Dan menolak tentang apa? Didirikannya partai Salafi, kata mereka, Hizbun Nur. Akhirnya apa? Kalah juga mereka. Kalah mereka. Naiklah siapa? Presiden Sisi sekarang. Presiden Sisi naik sekarang. Kemudian mereka menyesal, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dibubarkan partainya. Ini buktinya apa? Fitnah. Jangankan kita, para ulama aja terfitnah, apalagi kita. Ya kan? Para alim ulama saja, sekali berulama besar saja terfitnah di Mesir, sampai akhirnya ada sebagian dari mereka apa yang turun ke jalan ikut apa aksi damai, kemudian ditembak oleh tentara di Mesir, kena bagian pahanya. Itu kisah nyata ini, kena bagian pahanya. Kemudian akhirnya dia apa? Dia bertaubat, menyesal atas perbuatannya dan mencabut fatwanya. Barakallahu fikum. Ini dinamakan apa kata Syekh? Ketika apa? Menyebar keburukan, fitnah dan kesesatan, maka orang akan terkena semuanya. Baik dia alim, orang jahil, penuntut ilmu, bahkan semuanya akan terkena. Wa yasbahuna ghurabaan fil mustama'il basyari. Dan kita akan lihat orang-orang yang berada di atas hak itu dikatakan asing di kebanyakan manusia. Ya, dikatakan asing di kebanyakan manusia. War rasul bu'isa wal alam kullahu yamuju fil kufri wad dhalal. Adapun rasul diutus apa? Ketika alam semesta ini seluruhnya apa? Di atas gelombang kekufuran dan kesesatan. Ini ketika itu apa? Kaum musyrikin mereka menyembah berhala, menyembah patung, menyembah dewa, lebih dari satu. Diutusnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di tengah umat-umat apa? Orang-orang musyrikin. Antum bisa bayangkan di sini. Wada'an nas fastajaba lahu ar-rajul wa rajulan, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabar menyeru berdakwah kepada manusia, yang ikut berapa orang? Ketika itu pertama kali 1 orang 2 orang kan? Abu Bakar As-Siddiq, ya kan? Kemudian Khadijah yang istrinya Nabi dan yang seterusnya. Illa, kecuali sedikit yang ikut kata Syekh, ila antakatsaru, sampai banyak yang mengikuti Rasul. Ini namanya dakwah. Namanya dakwah. Ya, guru kami Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullahu taala, sepulang beliau dari belajar di Madinah Al-Munawwarah, beliau akhirnya pulang ke negeri beliau di Yaman, menetap di suatu pulau, di suatu tempat yang kecil di Damats namanya itu. Ya, beliau apa? Berdakwah sendiri beliau. Di tengah-tengah itu apa? Orang-orang yang masih kental dengan kebid'ahan, kesyirikan, bahkan sebagian itu masih penganut apa? Syiah. Dan orang-orang yang ekstrim. Sabarnya beliau mengajarkan tauhid akidah manhaj, tauhid akidah manhaj, sampai besar dan terkenal, dikenal oleh kita apa? Darul Hadis. Ya, banyak sekali guru apa murid-muridnya beliau rahimahullah taala yang menjadi apa? Penerang dakwah tauhid sepulang dari belajar di Darul Hadis Yaman. Barakallahu fikum. Ini apa? Bukti kesabaran seorang dalam berdakwah. Makanya kata Syekh Shalih Fauzan mengatakan, satu orang yang dia berdakwah sabar, menyeru tauhid, akidah, manhaj, tauhid, akidah, manhaj, maka akan membuahkan hasil yang sangat besar sekali. Antum bisa bayangkan, nggak usah jauh-jauh deh di Indonesia kita ini. Kira-kira 2 ustadz kibar kita itu pernah nggak antum melihat dia berdakwah ceramah yang enggak? Pernah nggak? Ana jujur sama antum, cicri nanya sama antum, pernah nggak? Judulnya aneh-aneh gitu, pernah nggak? Pernah nggak? Kira-kira 2 ustadz kibar? Nggak pernah. Makanya ini apa?
bukti apa sabarnya mereka berdua dalam berdakwah. Ya, di atas manhaj salaf, di atas manhaj sunnah. Ini kesabaran mereka itu masya Allah. Ini nggak teruji lagi. Ini masya Allah. Makanya murid-murid sangat banyak sekali. Yang didakwahi cuma 3. Manhaj, akidah, tauhid, itu aja. Nggak lepas daripada yang itu. Tayyib, barakallahu fikum. Ya. Wa kanat Quraisy, kata Syekh, wa kanat jazirah kulluha wa kana al-alam kulluhu ala dhalal. Orang-orang Quraisy, jazirah Arab semuanya di atas kesesatan. War rasul wahdah, rasul satu orang. Yad'un nas, beliau menyeru pada manusia. Walladzina tabauhu qalilun binisbati lil alam. Orang yang ikut kepada rasul apa? Sedikit. Itu dilihat dari apa? Dunia ini. Maka Syekh mengatakan di akhir pembahasan bab yang kelima ini, beliau mengatakan fal ibratu laysat bil kasrah. Ibrah itu bukan dilihat dari banyaknya. Wal ibratu bis sawabi wa bi isabatil haq. Yang dikatakan ibrah itu apa? Kebenaran dan mengikuti kebenaran. Idza kanatil kasrah ala sawabin fa hadha thayyib. Jika banyak di atas kebenaran itu lebih baik lagi. Walakin sunnatullahi jalla wa ala annal kasrata takunu 'alal batil. Akan tapi apa? Sunnatullah, kata Syekh. Apa? Kebanyakan orang itu apa? Sunnatullahnya apa? Yang banyak itu di atas apa? Sesat yang paling banyak. Sunnatullahnya itu. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Yusuf ayat 103, "Wa ma aksarun nasi walau harasta bimu'minin." Dan tidaklah kebanyakan dari manusia mengikuti engkau wahai Muhammad, beriman kepada engkau wahai Muhammad, walaupun engkau menginginkan mereka beriman kepadamu. Nah, ini tentu jelas banget kan? Jadi apa? Jangankan kita, Rasul saja, Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam aja apa? Yang mengikuti aja sedikit. Padahal Rasul menginginkan apa? Umatnya, orang-orang Quraisy ini mengikuti Rasul untuk apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan apa? Kebanyakan mereka apa? Tidak mengikuti Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis dalam firman yang lain, Allah berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 116, "Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Kalau seandainya engkau mengikuti kebanyakan dari manusia di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah yang benar. Baik. Barakallahu fikum. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya, masalah yang ke-6. Berkata Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, "Al-ihtijaju bima alaihi al-aqdamun duna nadharin ila mustanadihi." Mereka berhujjah apa? Dengan perbuatan generasi pendahulu mereka tanpa melihat sumber. Masalah yang ke-6 ini apa? Bedanya dengan yang kelima. Kalau yang kelima mereka berhujjah dengan kebanyakan manusia. Ini yang kelima. Adapun yang ke-6 ini mereka berhujjah dengan pendahulu mereka, bapak-bapak moyang mereka, guru mereka, syekh mereka, imam mereka. Ini dijadikan hujjah bagi mereka. Enggak peduli mau benar mau salah. Ini hujahnya mereka. Sebagaimana Al-Imam Muhammad At-Tamimi mengatakan, "Al-ihtijaju bil muqaddimina." Mereka berhujjah dengan para pendahulu mereka. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Thaha ayat 51, "Qala fama balul qurunil ula." Maka berkata Fir'aun, maka bagaimanakah keadaan umat-umat yang dahulu itu kami seperti mereka. Ini Fir'aun mengatakan seperti ini, ya. Jadi Fir'aun ini apa? Patokannya pendahulu kami, nenek moyang kami. Fir'aun yang dulu aja seperti kami, seperti saya, kata beliau. Yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang Maha Esa. Ini Fir'aun. Jadi apa? Dilihat oleh Fir'aun kalau pendahulunya mereka, para kakek moyang mereka ini seperti mereka, ya mereka juga seperti mereka, seperti itu. Kemudian dalam firman yang lain Allah berfirman, Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 24, "Ma sami'na bihadza fi abainal awwalin." Kami tidak pernah mendengar perkataan ini, yaitu apa? Dari nenek moyang kami terdahulu. Ajaran-ajaran ini kami enggak pernah dengar, sama sekali kami tidak pernah apa mengetahuinya, dan tidak pernah kami apa membahas dan
mempelajari dari kakek moyang kami terdahulu. Maka berkata Syekh Saleh Fauzan hafizallahu taala, "Idza ja'atuhum rusul bil haqq ihtajju bi abaihim," maka jika datang hujjah yaitu petunjuk dari Rasul kebenaran, maka mereka apa? Berhujjah dengan bapak-bapak kami, bapak-bapak mereka. Fa inna Musa alaihissalam lamma da'a Fir'aun ilal iman ihtajja Fir'aun bima alaihi al-awwalun. Nabi Musa apa? Ketika berdakwah di tengah-tengah kaumnya, yaitu di hadapan Fir'aun untuk menyerukan keimanan kepada Allah, apa? Fir'aun apa? Berhujjah dengan apa? Para pendahulu kami, yaitu nenek moyang kami, dengan mengatakan fama balul qurunil ula, maka bagaimanakah keadaan umat yang dahulu, yaitu bapak-bapak kami. Ini patokannya apa? Orang tua kami gimana? Ya udah, itulah cara beragama kami. Pokoknya kami mau ikuti nenek moyang kami, udah, nggak ada yang lain. Patokan kami seperti itu dalam beribadah, nggak peduli itu benar atau salah. Kemudian kata Syekh, yuridu an yahtajja bima alaihi al-qurun al-ula allati sabaqathu minal kafarah, di mana Fir'aun menginginkan apa? Berhujjah dengan nenek moyang mereka terdahulu yang mereka adalah sejatinya orang-orang kufar. Wa hadhi hujjatun batilah, maka ini adalah hujjah yang batil. Wa hiya hujjatun jahiliyah, dan ini adalah hujjah jahiliyah. Kesimpulannya bagaimana, kawan? Bagaimana kesimpulannya? Jadi kalau misalkan nanti antum lihat kenyataan yang antum dapati di lingkungan antum, misalnya baik di rumah atau di masjid atau di tempat-tempat antum di mana tinggal, ketika antum lihat, nanti antum akan melihat kenyataannya. Ketika antum tanya, kenapa kamu kok melakukan ini, kenapa antum melakukan ini, apa kata mereka? Ini kan sudah nenek moyang kami, ini kan sudah guru-guru kami, ini sudah diajarin turun-temurun oleh guru-guru kami. Mereka akan mengatakan inilah yang benar, guru-guru kami ini yang benar. Nggak mungkin dong mereka salah. Antum paham nggak? Masa iya mereka mengajarkan kesesatan? Masa iya mereka mengajarkan kebatilan? Nggak mungkin. Ini mustahil, ajib bagi mereka. Taib. Ini hujahnya mereka. Jadi hujah yang mereka lakukan ini sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir terdahulu. Taib. Barakallahu fikum. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat ke-24, ketika Nabi Nuh menyerukan kepada kaumnya mereka, kemudian Allah mengabadikan di dalam firman-Nya, maka kaumnya mengatakan qalu ma hadza illa basyarum mislukum, tidaklah apa orang ini tidak lain hanyalah seperti manusia biasa, seperti kalian. Yuridu an yatafaddala alaikum, di mana Allah hendak apa? Menjadikan Nuh menjadi lebih tinggi. Walau sya'allahu la anzala malaikatan, kalau seandainya Allah mampu, kalau seandainya Allah sanggup, maka Allah akan turunkan malaikat kepada kami. Ma sami'na bihadza fi abaina al-awwalin, maka kami tidak pernah apa? Mendengar hal ini dari bapak-bapak kami. Barakallahu ya. Jadi dibantah oleh mereka. Dibantah oleh mereka apa? Ya, kalau seandainya Allah mampu, Allah akan turunkan malaikat. Ya, Allah akan turunkan malaikat agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata mereka? Kami tidak pernah mendengar perkataan ini dari bapak-bapak kami terdahulu. Barakallahu. Faqabalu da'wata Nabiullah Nuh alaihi salam, di mana mereka menolak seruan Nabiullah Nuh bima alaihi aba'uhum ala annahu haq, yaitu di mana mereka memilih bapak-bapak mereka bahwasannya hal tersebut adalah hak menurut mereka. Wa anna ma jaa bihi Nuh batil, dan apa yang datang dari Nabi Nuh adalah kebatilan, li'annahu mukhalifun lima alaihi aba'uhum, dan hal ini adalah menelisihi ajaran bapak moyang mereka. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang. Kita buka sesi tanya jawab. Wallahu ta'ala ala wa ala. Barakallahu fikum. Ada yang bertanya silakan.
Silakan bertanya. Silakan. Masalah imam yang kunut. Barakallahu fikum. Ini permasalahan imam kunut ya. Permasalahan imam yang kunut dengan yang tidak kunut ya. Misalkan imamnya kunut, apakah makmumnya kunut atau tidak, seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Ya, dijelaskan bahwasannya Al-Ustaz Hakim bin Amir Abdad beliau mengatakan imam yang kunut maka makmumnya wajib tidak kunut kan? Ya, karena ini adalah perbuatan muhdas. Itu yang baru dalam agama Islam. Ini harus kita pahami di sini. Para ulama mereka silang pendapat dalam masalah ini. Ini masalah sudah klasik bahasa kita ya. Sudah masalah klasik. Jadi beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat dari mazhab Abu Hanifah, Hanafiyah mengatakan kalau imamnya kunut maka makmumnya tidak wajib kunut. Karena yang dipegang oleh beliau adalah jika imam kunut maka dia telah melakukan perbuatan bid'ah. Ya, maka tidak wajib bagi makmum untuk kunut. Ini pendapat yang pertama. Kemudian yang kedua, pendapat mazhab Malikiyah mengatakan kunut subuh yang dilakukan oleh imam ini hukumnya mustahab. Antum mau kunut silakan, mau tidak kunut juga silakan. Ini pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga dari mazhab Syafi'iyah, mazhab Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh hukumnya sunnah. Ya, berdasarkan dengan dalil-dalil yang telah dijelaskan oleh para ulama. Pendapat yang keempat dari pendapat mazhab Hambali mengatakan bahwasannya kunut subuh itu hukumnya bid'ah kata Imam Ahmad bin Hanbal. Akan tapi dia memperinci kalau misalkan imamnya kunut maka makmum wajib kunut. Karena dalam hadis yang sahih dikatakan innama ju'ilal imamu liutamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti, itu hujjahnya. Jadi antum sudah menjadikan dia sebagai imam, maka antum wajib mengikutinya. Ya, kalau misalkan imamnya kunut maka antum wajib kunut. Kalau imamnya tidak kunut maka antum tidak harus kunut. Nah, ini pendapat yang keempat ya dari 4 mazhab. Maka permasalahan kunut ini permasalahan yang khilaf yang diperbolehkan dari kalangan para ulama terdahulu sampai para ulama yang sekarang. Ya. Tinggal antum pilih aja yang antum yakini. Antum ikut pendapat yang kunut bid'ah, berarti antum sebisa mungkin cari imam yang enggak kunut. Paham enggak? Sebisa mungkin antum cari masjid di mana imamnya tidak ikut kunut. Kalau antum katakan bid'ah. Karena kalau antum menjadikan dia sebagai imam, maka antum harus mengikuti dia sebagai seorang imam dari gerakannya, seperti itu ya. Kalau misalkan antum memperluas masalah ini, kalau antum katakan saya menjadikan dia imam, saya yakin kunut adalah suatu yang bid'ah misalnya. Tapi misalkan kalau imamnya kunut, saya kunut. Berdasarkan yang dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad dan yang lainnya, mengatakan bahwasannya dijadikan imam itu untuk diikuti. Berarti antum harus ikuti dia dalam gerakannya dia, dalam gerakan kunutnya. Kalau misalkan dia tidak kunut maka antum tidak harus kunut, seperti itu. Ya. Tinggal antum pilih saja yang mana yang antum yakini, yang mana antum imani dalam permasalahan ini. Ini masalah yang sangat luas dan khilaf yang dibolehkan oleh para ulama. Taib. Allah taala a'lam. Barakallahu fikum. Taib.
Ada lagi? Baik. Apakah ada kaidahnya menjelaskan bahwasanya ini adalah masalah furu'iyah atau tidak furu'iyah? Ya. Dijelaskan oleh para ulama, qulu khilafin jaa mu'tabaron illa khilaf. Setiap khilaf itu datang dengan hadis yang mu'tabar, kecuali khilaf yang tidak ada dalil sumbernya. Ya, seperti apa contohnya? Kunut ini kan asalnya kan ada. Iya kan? Ini yang diperdebatkan di antara para ulama terdahulu, yaitu kunut nazilah itu aja intinya. Ya, di mana Rasul kunut selama 40 hari kan, termasuk sholat subuh di situ di dalamnya. Kemudian yang kedua, mazhab Syafi'iyah mensahihkan hadis kunut subuh, mensahihkan hadis kunut subuh. Ini khilaf yang mu'tabar di kalangan para ulama, yang ada dalil asalnya. Sekali lagi, ada dalil asalnya dari hadis Rasul, maka diperselisihkan di antara kalangan para ulama. Tapi yang tidak mu'tabar itu apa? Yang tidak ada asalnya dari Rasul. Contohnya apa? Contohnya Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzulul Quran, itu nggak ada asal dari Rasul. Maka itu dikatakan apa? Bukan khilaf atau bukan perbedaan pendapat. Maka mereka sepakat perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bid'ah dalam agama Islam. Itu patokan barometer kita dalam menilai. Ya, setiap khilaf itu datang dengan apa? Dengan dalil yang mu'tabar di kalangan para ulama. Kecuali perbedaan yang apa? Yang tidak dilandasi dengan hujjah yang benar. Taib. Itu kaidah yang disepakati oleh para ulama. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Maka Anda bacakan ya, ini kaidahnya dikatakan, ini kaidahnya ini baku ini, ditetapkan oleh para ulama. Laisa kullu khilafin jaa mu'tabaron. Antum perhatikan. Tidaklah setiap khilaf itu datang apa? Dengan diakui oleh mereka. Ini kaidahnya mereka, para ulama. Illa khilafa lahu hadzun minan nazari, kecuali khilaf yang memiliki sudut pandang yang memiliki hujjah dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasul. Itu maka khilaf yang diperbolehkan oleh para ulama. Dalam bahasa kita apa? Khilaf tanawu', khilaf yang masih diperdebatkan oleh para ulama di antara kalangan mereka. Itu kaidah yang menjelaskan seperti itu. Barakallahu fikum. Taib. Udah azannya. Taib ya. Alhamdulillah, kita cukupkan, insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan akan datang. Kita tutup dengan doa subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.